warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ilahi anta maghfir wa ridha kama bi hatihi. Bagi sholli sholli wa sallam wa sabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karo masyayikh Abdullah Mubarak. Saya kiam syujul fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, saya merasa bahagia karena ditakdirkan Allah. Ini udah ketemu berapa tahun? 3 tahun, 2 tahun ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka ya. Dan mudah-mudahan kedatangan saya ke sini ini, ikhwan dan akhwat, saya harapkan kualitasnya meningkat. Amin. Itu yang paling penting. Untuk meningkat itu, ya, kita sudah punya metodenya, punya caranya, kan dia? Sudah punya metodenya, tinggal kita barang siapa bersungguh-sungguh mujahadah. Nanti aku tunjuki jalanku, kata Allah. Nah, untuk supaya kita itu mendapatkan bantuan, pertolongan dari Allah, kita harus punya tempat halakoh-halakoh. Jadi harus ada tempat halakoh-halakoh, tempat-tempat hataman. Harus ada itu, harus dihidupkan. Kalau enggak, misalnya sampai itu tidak punya pos, tidak punya markas. Nah itu bisa dikatakan, tempat itu dikatakan taman raudoh. Itu malaikat tuh bersab-sab tuh sampai ke Allah. Jadi maupun 2 orang, 3 orang nggak masalah. Itu penting sekali. Nah, kenapa di dalam tasawuf khususnya kita melihat bahwa kita tasawufnya tidak buka kita. Bukan berarti dilarang buka kita. Ya, karena tasawuf kita ini tasawuf amaliyah. Bukan tasawuf ilmu, bukan juga meninggalkan keilmuan, tapi kita harus tahu dua-duanya harus berjalan. Tapi yang prioritas yang mana? Ya, ini kadang-kadang kita terjebak kepada ilmu, buka kitab, hikam, ihya, tidak masalah. Tapi Allah sendiri berfirman di dalam surat Al-Hadid mengatakan, hai orang-orang beriman, nah, kapan kamu serius? Ya. Untuk khusyuk zikir kepada Allah, kapan? Atau serius untuk mendapat kebenaran itu tadi, kapan kamu serius? Nah ini dibutuhkan keseriusan. Jangan kamu seperti orang dahulu, diberi ilmu, diberi kitab juga, mempelajari kitab juga, tetapi waktu-waktu ini banyak dibuang sia-sia. Lebih serius kepada keilmuannya. Kalian lebih serius banyak membahasnya. Waktu-waktu pendekatannya itu kurang, sehingga hatinya maju keras dan dia dalam keadaan fasik, bahkan mati dalam keadaan fasik. Nah ini makanya di tarekat kita itu, ya, yang yang diutamakan itu zikirnya. Bukan pembahasannya, bukan perdebatannya, bukan karena buka kitab-kitabnya, bukan. Karena dalilnya gitu. Kalau kita lihat realitanya, ulama-ulama termasuk Ihya, termasuk Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, beliau itu mulai 7 tahun sudah menuntut ilmu. Sampai umur 36 tahun jadi profesor. Ilmu terus. Dia berdebatkan, dia menghujah. Kebetulan beliau pada saat itu berjaman disegani karena luar biasa pengetahuan kecerdasan. Setelah beliau itu umur 30 tahun, karena kesuksesan beliau, kecerdasannya, beliau mendapatkan titel
yaitu profesor, umur 36 tahun. Pada saat dia mendapatkan kedudukan itu, pada saat itu dia terpuruk, dia stres, dia sakit. Karena ada sesuatu yang ada pada dalam kajian dia, tidak ada yang tidak bisa menolong dia perasaannya. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Sampai stres, bayangkan. Ternyata dia kaji lagi ilmunya tadi, nggak ketemu di situ. Terakhir dia buka, mohon petunjuk kepada Allah, dibukalah kitab-kitab tasawuf itu. Oh, ini yang bisa menolong saya. Dia kaji, nggak bisa juga. Ternyata tasawuf itu tidak bisa dengan membaca, tidak bisa dengan sekedar ilmu, tidak bisa sekedar, tetapi dengan amaliyah. Dan itu pun pasti kamu tidak bisa dekat kepada Allah tanpa wasilah. Makanya disuruh cari. Kalau kamu nggak bisa dekat sama Allah, cari orang yang dekat sama Allah. Nah, itu guru musyid. Fas'alu ahla dzikir in kuntum la. Tanyakan guru, ikuti. Nanti kita dibawa menyusul kepada Allah. Ruh kita itu tadi, jiwa kita itu dibawa ke sisi Allah. Di sisi Allah itu disempurnakan. Karena belum sempurnanya, karena seumur 4 bulan dilakukan kandungan, Allah mengatakan sebagian ruhku aku hembuskan. Cuma sebagian, kita butuh seutuhnya. Nah, seutuhnya itu ditalkin, ya, disambung, yang sebagian tadi disambung kepada yang sempurna. Jadi powernya besar sekali. Makanya disuruh dengan kesempurnaan itu tadi, maka itu harus bergerak untuk mengeluarkan energi. Energi itu termasuk karomah. Karena energi yang terus-menerus berputar itu namanya istiqomah. Dia akan mengeluarkan 1000 karomah. Apa 1000 karomah itu? Nah, bukan bisa terbang, bukan bisa melihat jarak jauh, bukan. Karomah itu kita diberi keyakinan yang utuh, ibadah yang sempurna, dan bisa melakukan sesuatu ibadah melampaui kemampuan manusia biasa. 100 rakaat yang kita diuji yang ringan-ringan itu 100 rakaat setahun sekali. Orang dengar aja sudah ketakutan. 100 rakaat. Ya kan? Bagi kita itu biasa aja, karena ada sesuatu yang powernya kita besar itu bisa. Jangan 100, lebih daripada itu bisa. Yang dulunya nggak mungkin bisa. Seperti Syekh Abdul Qadir, seperti Imam Al-Ghazali, para wali-wali yang lain khususnya, dia nggak bisa melakukan yang besar-besar, nggak bisa. Ya wajar-wajar aja, yang umum-umum aja. Karena karomahnya itu tadi belum ada. Setelah beliau itu mengamalkannya, Sultan Aulia juga mengamalkannya, insya Allah akan tumbuhlah luar biasa itu dari pemahaman agamanya. Yang paling penting, yang lain itu kecil. Ternyata tambahannya cuma apa? Ya tahu? Kurang dekat sama Allah, cuma itu masalahnya. Bukan kurang ilmu, bukan. Umur 7 tahun sampai jadi profesor. Ya. Ternyata kurangnya itu. Nah, kita juga ternyata biar sedikit, ternyata kurangnya itu juga, pelengkapnya itu. Jadi biar sedikit, pelengkapnya itu banyak juga. Kalau belum dilengkapi dengan talqin dzikir itu, seperti saya katakan dalam kitab Sirrul Asrar, hatta kamu hafal 1000 kitab, 1000 kitab tidak ada dampaknya. Dia tetap di situ, tidak teraplikasi di dalam jiwa kita. Ya. Jadi ilmu itu harus teraplikasi. Makanya talqin itu sebetulnya dari guru menghujam itu diaplikasikan, bukan dibelajari, bukan. Nah, itu yang kurang dari orang-orang alim itu tadi, orang berilmu. Nah, sudah disebutkan tadi hadits ya. Jangan kamu seperti orang dulu diberi kitab, diberi ilmu, tapi waktu-waktu yang panjang ini disia-siakan, tidak diisi dengan dekat kepada
Allah. Nah terjadilah ada Imam Ghazali saat dia sudah sempurna pengetahuannya, ternyata kebimbangan keraguannya itu cuma bisa ditutup dengan dia ditalkin oleh Allah SWT dan dia laksanakan baru sempurna. Nah kesempurnaannya itu diujar dengan dia menulis kitab Ihya Ulumuddin terakhirnya sampai beliau meninggal umur 56 tahun gitu. Nah alhamdulillah kita bersyukur nggak sampai sehebat itu aja bisa. Kan itu ya? Loh, kok bisa? Bisa, kenapa enggak bisa? Contohnya, ya ambil contoh ya. Ini kan suasana Isra Mi'raj ya. Rasulullah Mi'raj. Sampai di sana dia, loh, kok ada Bilal terompahnya jalan kedengaran jalan. Ya, Bilal itu siapa? Orangnya hitam, budak, jelek. Ya. Miskin. Tapi dia kok yang terpuruk itu kok bisa? Nabi ke sana, loh dia kok bisa ada di sana gitu. Rasulullah sendiri apa namanya? Kalau bilang orang Jawa ketenggengan. Kok bisa ya? Amalan apa ini? Kan gitu ya? Nanti kalau Bilal turun tak tanya apa yang diamalkan. Nabi juga terheran-heran. Enggak pernah merasa mengajari pengetahuan ini kok dia sudah ada di atas. Akhirnya Bilal bertemu Rasulullah, tanya, Bilal, kamu kok bisa ke sana itu pakai apa? Jauh. Makanya kita nggak boleh putus asa. Ukuran itu bukan pangkat, ilmu. Hanya dia ditanya, kemungkinan ini ya Rasulullah, saya tiap hadas besar, hadas kecil saya langsung berwudu. Saya tiap hadas besar, hasil berwudu. Nah sekarang kan banyak ditiru orang ya, dawam wudu kan gitu ya. Apalagi kiai-kiai itu banyak mendawamkan wudu. Jadi pengertian wudu itu mensucikan. Ya tak? Kotoran-kotoran najis-najis yang didahiri. Nah ini ditiru. Tapi nggak bisa terbang ke sana. Sudah niru nggak bisa. Ternyata kurang. Jadi bukan Bilal ini cuma bersihkan doang, artinya dia bersihkan semuanya. Yang di luarnya dengan air membersihkannya, yang di dalam pakai zikir. Kalau di luarnya cuma satu sayap tidak bisa, harus dua sayap. Itu, lu bisa terbang, kenapa nggak bisa terbang? Terbangnya nggak kemana-mana. Di mana kamu ingat kepadaku, di mana kamu berzikir, aku berzikir langsung posisi kamu ada di sisi Allah. Begitu cepatnya. Kan terbang itu, naik ke atas itu. Nggak pakai zikir, pakai apa? Sampai mau bertemu sama Allah, mau pakai apa? Kamu sholat sampai sininya hitam, tanpa zikir, kamu tetap di situ. Makanya Imam Ghazali mengatakan kitabnya itu melawan kesesatan. Dia merasa sesat. Bukan dia tidak ke masjid, bukan dia tidak ke Mekah. Dia ke masjid kan ingin ketemu Allah, tapi nggak ketemu. Ke Mekah, ke Baitullah, ke rumahnya tapi nggak ketemu. Terhijab. Ya, terhijab. Nah hijab itu bisa hilang cuma dengan zikir. Kalau zikir tidak ada hambatan. Sepertinya Rasulullah pertama menerima wahyu, baca, Iqra, baca, terhambat, nggak bisa saya buta huruf. Ya, bagaimana menghilangkan hambatan itu? Malaikat datang, malaikat Jibril, dirangkul beliau itu, disebut, dibisiki, sebut nama Allah. Suruh zikir, sebut nama Allah kan zikir. Langsung terbuka hijabnya, beliau bisa membaca. Jadi
Jadi awal Rasulullah itu belajar apa? Belajar zikir. Pertama suruh baca nggak bisa. Ya. Kalau disyariatkan, tiap-tiap segala sesuatu yang kamu kerjakan harus ingat kepada Allah yang pengasih lagi penyayang, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagi orang tasawuf, Bismillahirrahmanirrahim itu yang kita baca itu belum zikir. Ibarat sholat itu masih usolli, belum zikir. Makanya sebutannya ingatlah Allah yang pengasih lagi penyayang. Jadi belum zikir, belum ingat, masih diingatkan. Karena kita belum masuk tasawuf, seakan-akan itu sudah ingat, belum, masih diingatkan. Bisa dibuktikan orang itu ingat dengan enggak. Makanya saya tanya, kamu berzikir enggak? Ya belum. Baca bismillah itu kamu cuma diingatkan. Kalau kamu sudah berzikir baru kamu ingat. Kamu sudah zikir? Enggak, ya enggak, belum. Makanya untuk mendapatkan zikir yang sampai ke Rasul kepada Allah itu tadi, tambah hambatan itu harus ditalkin. Nah, ditalkin itu dia dituntun oleh guru mursyid kami dibawa usul kepada Allah dan dia diwukufkan di sisi Allah. Jadi sangat pentingnya ya, kita bisa berhubungan dengan Allah itu tadi. Nah, itu yang diinginkan. Hei orang-orang, kapan kamu serius? Nah, kita berani mengatakan bahwa kalau kita belum takin pasti nggak serius. Karena zikir juga cuma duduk, berdiri enggak, berbaring enggak. Zikir juga, ingat juga kepada Allah waktu kita buka Quran. Sebelum buka Quran, lupa. Baca Quran, ingat. Habis buka Quran, lupa lagi. Istighosah, ingat. Sebelumnya lupa. Habis istighosah, lupa lagi. Nah, kalau kita sudah ditalqin, alladzi yazkurullah qiyaman wa qu'udan wa la dudukmu, berdirimu, berbaringmu, terus itu zikrul kasih yang sebanyak-banyaknya. Dengan sebanyak-banyaknya itu tadi saya melakukan zikir, berarti namanya full zikir. Kalau sudah full zikir itu namanya hidupku, matiku, ya itu Allah. Hanya kepada Engkau aku menyembah, hanya itu isinya. Kalau sudah itu sempurna, baru kita ditunjukin ihdinas siratal mustaqim. Nih kamu lewat sini. Tapi persyaratan ini hidupkan lagi. Nah selama ini kita persyaratan enggak cuma iya karena dua, iya karena nasta'in. Belum, cuma dibaca persyaratannya. Benar persyaratannya tadi itu. Ditunjuki jalan orang-orang yang diberi nikmat. Kalau tidak, nah, Nabi lewat situ, suara lewat. Kalau tidak sama ke kiri, jalan orang-orang yang murka. Cuma ada dua jalan. Nah kita alhamdulillah yang sudah ditalqin, kita sudah ditunjuk. Tinggal kita ya menseriusi harus lewat ke sana, dipertahankan. Kalau ingin bertemu dengan Rasulullah SAW itu harus lewat guru. Karena yang kita belajar guru itu sanadnya harus sampai ke Rasulullah. Karena guru itu bukan pilihan kita, itu pilihan Allah. Sama tidak bisa pilih guru itu, mau pilih gimana? 14 abad yang lalu sampai sekarang ulama itu berapa juta orang. Pilihnya gimana? Ternyata di Suralaya itu 14 abad itu cuma 37 Bayangkan. Kenapa? Itu pilihan cuma 37. 14 abad itu cuma 37 pilihan. Nah, kebetulan kita dipilihkan ya, oleh Rasulullah memilih sahabat, tabi'in terus sampai kepada Syekh Abdul Qadir dan terus sampai kepada guru kita. Sampai ke kita. Alhamdulillah. Maka dari ibu-ibu, ini bukan satu yang main-main. Kita dalam kondisi yang tidak sehebat Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir, kita bisa mengikutinya. Karena beliau itu menjadi waliullah, menjadi orang yang hebat itu bukan dari ilmu pertama dia pelajari, tapi dengan dia melewati fase-fase zikir tadi.
Maka disebutkan dalam hadits qudsi bahwa sesungguhnya zikir itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Nah, maka dari itu semua penyelesaian masalah itu harus lewat zikir baru bisa. Contohnya masalah paling besar, musibah. Sungguhnya orang-orang beriman tuh kalau kena musibah, ya, dia mengucapkan inna lillahi wa inna dari Allah kembali kepada Allah. Nah, kita itu cuma menyampaikan petunjuknya. Inna lillahi wa inna itu kembali kepada Allah. Nah, kembali itu zikir. Nah, kita cuma baca keterangannya toh. Dari Allah kembali kepada Allah. Karena kembali itu zikir. Nah, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar tadi. Karena kalau sudah melibatkan Allah dalam menyelesaikan masalah, dalam menyelesaikan musibah, mudah karena Allah ikut disertakan untuk menyelesaikannya. Tapi kalau tidak melibatkan Allah, nah itu tadi. Nah, orang bisa nekat, bisa zalim, bisa nekat, yang memaksakan dirinya, memaksakan hawa nafsunya untuk mengikutinya. Bukan selesai, justru tambah bermasalah. Nah, karena itu tarekat itu membantu bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Karena hidup ini sudah masalah. Makanya libatkan Allah. Jangan fokus kepada masalah, jangan khusyuk pada masalah, tapi fokus khusyuk pada Allah yang menyelesaikan masalah. Nah, fokus pada Allah itu ya tadi bersungguh-sungguh dekat kepada Allah. Dan di situ ada yang mengembirakan. Ya, atas janji Allah kepada orang yang berzikir banyak sekali. Salah satunya mengira-kan orang-orang yang di waktu senang mengingat Allah, di waktu sulit dia akan diingat sama Allah. Jadi kita waktu senang ingat kepada Allah, pada satu saat pasti kesulitan itu datang kepada kita. Itu langsung di backup, nggak pakai berdoa, langsung ditolong sama Allah. Contohnya Nabi Yunus itu ditelan ikan, ya. Terus keluarnya dari perut ikan tuh pakai baca apa? Baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Hampir seluruh dunia itu yang dibaca. La ilaha anta subhanaka inni kuntu. Itu bukan mengeluarkan Nabi Yunus itu kalimat itu. Itu Rasulullah Nabi Yunus mengatakan dia zalim. Ya Allah, aku zalim karena meninggalkan umatku. Ya, ampuni aku ya Allah. Itu minta ampun itu. Diampuni sama Allah. Tapi tidak dikeluarkan dari perut ikan. Dalil yang mengeluarkan perut ikan itu kata Allah dalam Quran, "Hai Yunus, kalau dulu-dulunya kamu tidak banyak berzikir kepadaku, niscaya kamu aku bangkitkan di hari kiamat." Dari zikir, bukan dari la ilaha illallah itu dia mengaku zalim dan minta ampun kepada Allah. Tapi yang mengeluarkan kata Yunus, kalau dulunya kamu tidak banyak berzikir kepadaku, ya, jadi waktu dia senang ingat padaku, niscaya kamu aku binasakan dan aku bangkitkan kamu pada hari kiamat, harus dihidupkan kembali. Zikir ini senjata. Karena zikir ini di atas karma. Zikir ini 1000 karomah. Bukan satu persatu. Seluruh masalah dunia wa akhirat. Neraka dunia sampai neraka akhirat. Itu bisa dipadakan dengan kalimat zikir tadi. Contohnya lagi, ini terakhir. Karena kita ini kadang-kadang punya power, punya kekuatan menghadapi sesuatu ya. Kadang-kadang kita langsung kalah, langsung lemah, langsung putus asa. Padahal powernya itu dikasih Allah itu supaya bisa semua zikir. Nabi yang sudah diangkat jadi nabi aja, pangkatnya nabi aja, masih senjatanya sama, zikir. Bahkan Nabi Musa yang luar biasa itu minta kepada Allah, adakah di luar la ilaha illallah yang lebih baik daripada la ilaha illallah? Kata Allah, ya itu saja. Itu kalimat la ilaha illallah. Wah, itu kan umum ya Allah. Saya minta yang khusus bil khusus.
Gak ada lagi cuma kalimat la ilaha illallah. Gak ada lagi. Nah, maka kita pakai kalimat itu, kita tanamkan, kita bentengkan ke dalam jiwa kita. Barang siapa membaca kalimat, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah bentengku, barang siapa masuk dalam bentengku, aman dari azab. Nah, itu diperhalus lagi, kalimat itu diperhakikatkan lagi sampai menjadi sir, menjadi ismu zat. Nah, maka dari itu Nabi Musa waktu disuruh oleh Allah menghadap Fir'aun, suruh mencapai kebenaran, takut Pak. Nabi aja takut. Karena takutnya itu, maka Nabi Musa diberikan senjata mukjizat. Apa? Tongkat. Takut juga Mas. Kalau inti yang diberi tongkat kira-kira mana ya? Terus akhirnya masih takut. Diberi teman lah sama Harun. Udah, barengnya sama Harun. Takut juga Mas. Saya takut ngomongnya ya apa? Ya tuh, Fir'aun tuh kejamnya luar biasa. Sampai Nabi pun takut. Diberi doa, Robbi Srohli Sodri, diberi juga, dicukupkan lagi ya, tambah doa, dikasih mukjizat, dikasih teman, Nabi juga, ya, dikasih tongkat, terus dikasih doa lah, masih takut juga. Nah, ente minta apa? Misalnya begitu, ya Allah, aku bersama kamu aja, gitu. Pinter nih. Kalau sudah bersama Allah, mau ada tungkatnya nggak masalah. Mau pangkatnya Nabi nggak pangkat juga nggak masalah. Mau ada temannya nggak masalah. Karena kalau sudah bersama Allah, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmisil ardi wala bisama wa huwa samiul alim. Kamu sudah bersama aku, jangan yang di bumi, di langit pun tidak bisa memberi mudarat kepada engkau. Pegang itu diyakini. Untuk meyakinkan itu makanya dimasukkan ke dalam jiwa, dihayati. Nah, Allah itu selalu menuruti hamba sesuai prasangkanya, keyakinannya. Nah, ya. Dan semua dengan mudah bisa melakukan itu. Kalau sampai mendapatkan karomah atau hal-hal yang luar biasa, waduh Pak, belum tentu dapat. Biar sampai riadoh sampai berapa tahun belum tentu dapat. Ini dengan ditalkin sampai sudah bisa. Jangan yang dipuji langit pun tidak bisa beri mudarat kepada kita. Contoh lagi satu, Rasulullah waktu hijrah masuk dalam gua, itu Abu Bakar lihat, waduh Masya Allah, di atas tentara-tentara Quraisy itu dia ketakutan. Bayangkan, sahabat itu mertuanya Nabi, sahabat Nabi takut padahal sama-sama Nabi. Masih ketahuan ente lagi sama anak, waduh. Sama Nabi takut, manusiawi. Rasulullah melihat ke bawah. Kenapa Abu Bakar? Ya Rasul, kita takut karena ini kalau dia melihat ke bawah pasti kita dihabisi. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, kita bukan berdua, kita bertiga. Siapa ya Rasulullah? Allah. Yakini Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada masalah. Ini zikir ismu zat yang luar biasa. Itu senjatanya para wali. Semua wali-wali, semua orang-orang soleh itu senjatanya. Tapi sudah menyatu menjadi darah daging. Kita masih di mulut. Nah, dengan ditalkin itu kita pasang di dalam kalbu kita dan dia mengalir ke dalam darah daging kita, menyatu dengan darah kita, jiwa kita, pikiran kita, insya Allah. Itu yang kita kata-kata Allah katakan, yaitu di mana ada kamu, di situ ada aku. Dan semua yang kita lakukan berhasilnya
bukan lagi dengan pinter kita, bukan dari banyaknya ilmu kita, bukan lagi dari banyak ibadah kita, tapi dengan pertolongan Allah kita bisa melaksanakan itu semua. Enak kan? Jadi walaupun ilmu kita pas-pasan, tapi karena pertolongan Allah bisa kita lakukan. Ilmunya banyak seperti tadi, tapi karena kurang dekat sama Allah, nggak ditolong sama Allah, ya kalah kabur. Seperti Imam Ghazali, setelah dia full mendekatkan diri kepada Allah, nah baru dia bisa melakukan satu yang luar biasa, karena full dekat kepada Allah. Ya karena budu, waya karena tain, sehingga dia masuk ke dalam orang-orang pilihan Allah. Nah kita jangan minder, kenapa? Semua jalurnya kita bisa lakukan. Sama yang ditalkin kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, Imam Ghazali, tokoh-tokoh lainnya Syekh Hasan Basri, sama semua yang diberikan kepada kita. Tinggal masing-masing itu bersungguh-sungguh apa enggak. Nah itu yang dapat nilainya. Kenapa kita tidak harus sungguh-sungguh? Orang begitu mudah dan begitu gampangnya, ya tidak ada hambatan. Lupa pun boleh, asal jangan sengaja melupakan. Kalau sengaja ya nggak butuh namanya. Nah inilah yaitu tarekat membantu hal-hal yang kurang untuk melengkapinya menjadi kafa itu hanya melengkapi dengan kita mendatangi mursyid untuk mendapatkan mencukupi kekurangannya tadi dengan ditalqin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikasih PR sama guru, ya bisa dikatakan bisa dikasih ujian sama guru. Yang mau diujikan, yang PR itu dikasih rumus nggak? Dikasih rumus kan? Jadi sudah ada jawabannya sebetulnya. Cuma kita, ya, kenapa nggak lulus? Karena dikasih rumus nggak dipakai. Maka kata Allah, saya tidak membuat jalan, kamu tadi berbuat jalan. Saya sudah memberi rumus jalan keluarnya. Cuma kita nggak pakai. Ternyata rumusnya mudah. Yaitu innalillahi, kembali kepada Allah. Nah kembali nanti Allah yang ikut menyelesaikan. Karena innalillahi itu perwujudan tawakal. Barang siapa bertawakal segala kekurangan nanti aku yang menyelesaikannya. Enak kan? Nah ini harus sungguh-sungguh. Jadi masalah-masalah kita yang banyak ini tadi, insya Allah akan lebih ringan sesuai dengan ayat yang disampaikan tadi. Alam nasroh laka sodro. Kan gitu ya. Nah, di mana ada kesulitan, di mana situ ada kemudahan. Saya kira cukup sekian harapan saya untuk kita melatih ini harus ada tempat. Jangan sampai kita ini cuma nanti lama-lama jadi tasawuf ilmu. Pindah-pindah boleh, sekarang sudah disarankan di rumah ini, di rumah ini, di rumah ini. Nanti lama-lama ya berkembang. Jangan punya pemikiran gini, paling ketemu Faisal ada di situ. Ya, di situ tempatnya malaikat berkumpul. Bukan duduk di pinggir jalan, bukan di kafe, bukan di warung. Nah, di situ tempat yang spesial dan insya Allah di situ para malaikat mendoakan kita, memohon kita ampun ya. Di mana ada kurang khusyuk dikhusyukkan bersama-sama. Itu sejarah sudah menulis itu. Kalau tidak ada halakohnya nggak bisa. Banyak kegagalan itu di situ. Tidak punya halakoh. Ya, saya kira begitu harapan saya ya. Saya datang lagi sudah banyak tempat-tempat. Dan Abah itu paling gembira kalau disampaikan. Kalau saya sampaikan ke Abah, wah sekarang sudah banyak orang ditalkin, Bah. Nggak gembira. Tapi kalau nama Bah, di mana-mana sudah ada tempat-tempat hataman, tempat-tempat zikir, urusan zikir. Jadi itu bukti kerjanya. Kalau enggak, ilmu itu cuma didebatkan, diomongkan aja, ya, didongengkan. Kalau tidak ada harapan itu. Saya itu harapan kita, harapan guru kita, dan kita mudah-mudahan hasilnya ya pasti yang kita dapatkan mendapat yang sesuai dengan kita. Ilahi antar maksudi, marido kamandubiat ini mahabbataka wa mahabbataka.
sekian, saya sebentar lagi akan menuju ke Banjarmasin. Nanti ada acara sore di